OJK Risma, ditulis oleh sang Begawan Media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cewasjp.com. Syukurlah isu pembubaran OJK reda. Dasar isu itu memang tidak kuat, kecuali sengaja ingin bikin jantung pegawai OJK berdebar-debar. Bahwa Presiden Jokowi sampai marah besar, mungkin karena info memo yang masuk ke beliau sangat provokatif. Semua ahli ekonomi tidak ada yang mendukung pembubaran itu. Baik yang di Seminar Institut Narasi maupun yang menghadirkan mantan Menkyu Khotib Basri 2 hari lalu. Bahkan Khotib memuji otoritas jasa keuangan itu, yang katanya dengan cepat merespon krisis ekonomi akibat pandemi, yakni dengan relaksasi kredit, pengusaha bisa menunda pembayaran utang sampai tahun 2021. Maka isu penggabungan kembali OJK ke dalam Bank Indonesia memang harus diabaikan. Setidaknya sampai 3 tahun ke depan, terlalu banyak pekerjaan lebih sulit yang harus dihadapi sampai tahun 2023. Dalam situasi sulit seperti ini, tidak baik kalau kita hanya sibuk berheboh-heboh. Tapi kan OJK lemah dalam melakukan pengawasan, sampai timbul mega skandal Jiwasraya. Ternyata OJK punya penjelasan khusus yang disampaikan oleh bagian humasnya. Soal Jiwasraya itu sudah terjadi sejak 2004 katanya. Seharusnya dulu kasus itu diselesaikan dengan cara penambahan modal. Tapi yang dilakukan adalah meningkatkan penjualan, termasuk melalui bank insurance. Yakni produk baru saat itu, penjualan asuransi dikaitkan dengan program bank. Itulah yang telah menjadi bom waktu, yang baru meledak di tahun 2019. Sebagian ahli menilai bank insurance itu memang mirip produsen bom waktu. Ia bukan bank dan bukan pula asuransi, alias bukan-bukan. Yang penting kita lupakan dulu heboh-heboh OJK. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dihadapi. Apalagi angka penderita COVID-19 terus naik. Kamis kemarin, sehari saja naiknya 2.657 orang. Tertinggi dalam sejarah kita, meski kita mulai terbiasa dengan penambahan angka yang besar itu. Sampai-sampai wali kota Surabaya yang selalu menarik perhatian itu, Tri Risma hari ini naik sepeda motor. Dia masuk ke kampung, ke gang-gang sempit, sepeda motornya hanya bisa berjalan pelan, penduduk di situ sangat padat. Lewat pengeras suaranya, Risma terus menyerukan pentingnya memakai masker. Mungkin Risma punya teori sendiri, popularitasnya yang amat tinggi, disangkanya bisa membuat seruannya ditaati. Itu dianggap sangat penting, lebih penting dari penemuan ilmiah seperti Dr. Andani. Sekali lagi, saya malu kepada pembaca Diswe, harus menyebut nama itu lagi. Saya heran, pon milenial nakal seperti Algosi juga dianggap tidak penting. 3 hari lamanya ia di Surabaya, hasilnya tidak berhasil bertemu beliau. Apa yang akan terjadi kalau angka COVID-19 itu naik terus? Anda pun sudah tahu, secara ekonomi akan kian sulit. Kalau kembali ke PSBB juga sulit, masyarakat sudah lelah dengan PSBB yang lalu. Daya tahan masyarakat sudah sangat terbatas, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Mereka tidak mungkin tidak keluar rumah cari penghasilan. Itu berbeda dengan golongan menengah ke atas yang tetap bisa makan meski tidak bekerja. Satu-satunya cara agar mereka mau tinggal di rumah adalah bantuan sosial yang nilai dan tanggalnya pasti. Itu berarti harus menggunakan dana negara. Rakyat miskin harus digaji. Untuk apa? Agar mau tinggal di rumah, tidak keluyuran yang bisa tertular COVID-19 atau menularkan. Mungkin jumlah mereka sampai 40 juta rumah tangga. Kalau satu kepala rumah tangga diberi 1 juta per bulan, berarti 40 triliun rupiah sebulan. Katakanlah 3 bulan, hanya 120 triliun rupiah. Uang itu tidak hilang, nilai itu akan berputar di roda perekonomian nasional. Ketika program itu dijalankan, program kesehatan harus juga dijalankan. Orang seperti Dr. Andani dan Algozi harus dimanfaatkan. Atau jangan iya dan iya, siapapun yang punya kemampuan seperti mereka. Dalam 3 bulan, mestinya COVID-19 terkendali. Kalau tidak, ya harus kita terima, new reality. Penderita akan terus bertambah, kita bisa menyusul India dan Brasil. Dan memang kelas kita setara dengan 2 negara itu, sama-sama miskin, sama-sama berpenduduk besar, sama-sama tidak punya jaminan sosial, sama-sama kurang disiplin. Kelas kita sebenarnya juga sama dengan Vietnam yang bisa hebat. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada sang Begawan, link ada di deskripsi.